Sebagian orang kan mikir, apa sih cari-cari warna? Orang tuh masih mikir, pekerjaan kamu apa yang warna-warna itu? Iya, warna-warna itu yang kadang membuat orang menjadi lebih percaya diri, gitu ya. Ketika dia menemukan warna yang tepat, gitu. Apalagi perempuan yang kadang, aku tidak tahu makeup, aku makeup ini kok jadinya aneh. Nah, ketika dia tahu warnanya, dia tahu triknya, itu perasaanku itu seperti, aduh senang banget karena bisa membantu orang untuk menjadi lebih percaya diri. I think so. Oke. Dan banyak sebenarnya yang nggak punya sertifikasi juga dan buka color analysis studio gitu kan. Cuman itu balik lagi, kalau misalnya orang nggak terlalu pusing dengan sertifikasimu ya why not gitu kan. Nah, jadi kalau color analysis itu based on 4 seasons, jadi kita bakal cari warna berdasarkan 4 season ini. Kenapa 4 season ini? Karena memang biasanya kan tadi awalnya kan dari Amerika ya. Jadi Benar. makanya spring, summer, autumn, winter kayak gitu. Makanya sekarang orang masih kadang mikir, kok mahal color analysis itu gitu kan. Karena kan color analysis bukan sesuatu kayak makeup. Makeup kan kalau mau acara di makeupin orang gitu kan. Kan tapi berulang dihapus kali. lagi abis itu. Dihapus lagi. Nah, kalau Cuma color sekali analysis pakai. cuma sekali doang gitu. Selamat datang di podcast kita. Ada Beauty and the Brains. And hari ini kita punya bestie spesial yang datang di podcast kita. Ada bukan ibu ya, ada Iya, Nona. Ada Kak Amanda Belina Katinsya. Oke, kata pepatah seperti biasa, tak kenal maka tak sayang. Akan kita berikan waktu 1 menit dari sekarang untuk Amanda menjelaskan. Astaga, ini saya tidak ada yang prepare ya teman-teman. Halo, perkenalkan nama saya Amanda. Saya adalah sahabat dari Nona yang di samping saya ini. Ya, kami sekolah sama-sama di satu sekolah lah ya. Lalu pekerjaan saya saat ini banyak ya. Kan namanya juga orang yang mencari uang, jadi pekerjaannya banyak ini itu. Tapi sekarang saya lagi fokus sama color analysis gitu ya. Color analysis itu apa? Nanti kita akan melihat ya. Melihat atau membahas. Iya, kita akan melihat sebentar. Tunggu, ini tahu nggak yang jadi ceritanya banyak mitos dan faktanya Ibu Manda ini. Apa itu? Mitos dan fakta. Banyak yang mikir kalau Kak Manda ini kerjaan utamanya itu adalah color analysis dan pole dancer. Color analysis. 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 Banget, Color ya, analysis kayak- aja Bunda, Ya, color analysis. Oke. Color analyst dan pole teacher. Pole teacher ya jatuhnya. Pole sister. Oke. No, I'm not teaching pole anymore. Oh, really? Yeah, I'm just Okay. working at an office remotely. Ya, jadi saya kerja ngantor dan sampingan itu color analysis. Kan jadi banyak yang pikirnya ini mitos atau fakta Ibu Amanda kerjaan utamanya adalah color analyst. Benar-benar itu fakta. Gitu. Enggak lah, kerjaan utamanya kan kamu ngantoran, Bun. No, sekarang kerjaan utama saya, aduh iya, jangan sampai orang kantor saya lihat ini ya. Tapi kerjaan saya sudah setengah-setengah. Dan ini ada satu lagi. Seringkali orang mikir tuh Amanda itu karena dia jadi influencer juga, guys, dan kalau menurut aku ya, dia beauty influencer dan memang fokus di fashion. Tapi seringkali orang nggak tahu kalau dia ngantor, kan? Iya benar. Dan kantornya di mana, Ibu Manda? Harusnya Kalau tadi ceritakan. ini dulu yang dibilang ya, abis itu Iya. di spill belakang ya. Tapi nggak tahu, Mandanya aja yang kayak depan dulu baru belakang. Oke. Kantornya di mana? Ya kantornya di Jogja ya, tapi sebenarnya perusahaan utamanya itu di Eropa. Ya. Gitu. Jadi perusahaan IT. Ya, jadi kalau kamu lihat aku hangout sama Amanda terus tiba-tiba dia meeting pakai bahasa Inggris, bukan dia sok English, bukan. Kantornya memang begitu, kasihan. Jadi Iya. agak sulit gitu. Emang enak soalnya kerja sama orang luar negeri ya, orangnya cuek. Gitu. Aku tidak suka dengan orang yang terlalu ribut dengan hidup aku. Jadi curhat. Sadis gitu ya. ampun saya. Tapi pertanyaannya, sudah berapa lama Ibu Manda ngantornya? Oh ngantor nih, Ya, sekarang kantor. bahasnya ngantor dulu. Oke, kalau kerjaan kantor ini udah dari 2020, berarti udah 5 tahun ya. Udah 5 tahun ya? Oh iya, udah 5 tahun. Paling ingat dulu sempat kayak kamu ikut kayak welcoming party-nya kan? Welcoming party-nya sana kan? Iya ya, lupa. Ya udah lama banget soalnya. Terus dari 2020 berkarirnya itu lebih fokus dulu kan ke influencer dulu ya, influencer sama modeling. Aku tidak menganggap diriku influencer ya, karena menurutku Tunggu Ibu Manda, berapa followers Anda?
Tunggu. Saya ambil HP ini kalau ibu bilang ibu udah influencer. It depends on how you see an influencer, ya. Oke. Kalau menurutku semua orang mau itu followersnya 100, 1000, 10.000 itu semua influencer. Iya, karena kalau kamu aja beli sesuatu terus kamu bilang, lucu aku mau beli, kamu sudah menginfluence dia untuk membeli sesuatu. So, I Beauty and brands don't, banget. iya benar, aku tidak menilai orang sebagai influencer itu dari followersnya. Kalau misalnya soal konten, ya bikin konten di Instagram, nah itu menurut saya ya sebutnya content creator. Jadi kalau kamu mau bilang aku merasa aku lebih ke content creator aja. Gitu. Aku suka membuat konten. Aduh, ini humble mau ditampar. Enggak lah. Content creator juga kan pekerjaan. Jadi ini lebih ke pekerjaan daripada status gitu. Jadi kalau diurut ya, ibu-ibu semua, ibu-ibu, bestie-bestie kita di rumah, Bu Manda ini kan content creator, terus karena analis, aduh sorry ya, Color, agak bobi. Color analysis, tapi gitu. kalau pekerjaannya color analyst. Color analyst, terus kemudian ada ngantor. Kalau ngantor ini kalau nggak salah writers ya? Di tim YouTube. Tim gitu. YouTube. Ini YouTube ya? Ya YouTube juga ini. Ingat SEO-nya, Itu deskripsinya ya. Astaga. Enggak bercanda. Terus yang keempat itu dulunya sempat ngajar pol juga Ngajar kan. pol pernah. Terus yang kelima modeling juga kan beda Model pekerjaan juga model. iya banyak juga ya pekerjaan saya. 5 ini jari aja nggak cukup ini Bu. Pertanyaan dari 5 ini kalau diurutkan yang kamu paling senang apa? Kalau yang paling enjoy sekarang ya pasti color analysis. Oke, Kenapa? Karena kayak pekerjaan ini menurut sebagian orang kan mikir apa sih cari-cari warna. Orang tuh masih mikir pekerjaan kamu apa yang warna-warna itu. Iya, warna-warna itu yang kadang membuat orang menjadi lebih percaya diri gitu ya ketika dia menemukan warna yang tepat gitu. Apalagi perempuan yang kadang aku tidak tahu makeup, aku makeup ini kok jadinya aneh. Nah, ketika dia tahu warnanya, dia tahu triknya, itu perasaanku itu seperti aduh senang banget karena bisa membantu orang untuk menjadi lebih percaya diri gitu ya. Ini bukan soal misalnya kan orang mikirnya oh berarti saya langsung cerah banget, enggak. Sebenarnya kalau color analysis tahu warnanya dulu, lama-lama perlahan-lahan dia jadi tahu bahwa terkadang dia kelihatan kusam bukan karena dianya tanda kutip ya jelek atau apa, tapi karena yang emang nggak tepat aja warnanya kayak gitu. Nah itu yang perasaan itu yang bikin saya kayak semangat gitu ya, setiap minggu selalu keluar kota bantuin orang buat cari warnanya gitu. Dia lebih kayak ngebantuin orang buat cari warnanya, benar. Terus dari career analyst ini apalagi nih? Konten kedua. Dari bikin konten juga suka karena saya suka bikin sesuatu yang dari tidak ada menjadi ada. Ya, kalau konten kan itu dari ide. Iya benar. Dari ide ya kita lihat scrolling, terus kita kepikiran, aduh kayaknya mau bikin ini deh. Terus kita bikin, prosesnya capek gitu ya, tapi habis itu edit. Yang meskipun jadinya cuma 10 detik, 20 detik, tapi lihat ada sesuatu yang jadi itu kayak effortnya terasa kayak lebih happy banget nih lihat. Oh iya lucu gitu ya. Terus kalau yang ketiga mungkin pekerjaan kantor karena apa ya? Di kantor sebenarnya lebih kita kan kalau orang kantoran pasti ada yang perasaan kadang kayak aduh capek banget atau mager, aduh meeting atau gimana gitu ya. Tapi dari pekerjaan kantorku lah saya punya etos-etos kerja yang bikin saya bisa sampai saat ini seperti ini gitu ya. Lebih disiplin, lebih bebas ya, mau kerja jam berapa, tapi udah tahu bahwa saya punya tanggung jawab dan saya bukan berarti malas-malasan gitu. Karena pekerjaan saya itu bebas waktunya mau kerja pagi atau sore atau malam. Iya. Pernah nggak tahu ya. Oh iya bener ya Bu ya. Yang biasa di Baja juga masih bisa ini ya. Apanya? Kerja juga di atas motor masih bisa. Iya bener. Kadang di pinggir jalan juga saya sambil kerja. Kerjanya anywhere dan anytime gitu ya. Anywhere, anytime, yes. Terus yang keempat berarti model. Iya model. Model itu pekerjaan pertama yang saya suka juga karena dulu waktu SMP saya itu orangnya tidak terlalu percaya diri. Oh iya. Gitu. Tapi pas SMA ada yang ajak foto. Ya akhir sebelum lulus ada yang ngajak foto terus ternyata hasil fotonya lucu gitu terus sempat dipuji bilang oh kamu bagus nih foto gitu kan. Nah dari situ self esteemku mulai bertambah. Jadi kalau misalnya mau dibilang itu pekerjaanku dari awal tahu kerja building up itu sebenarnya kayak ada tahapan percaya dirinya itu semakin tinggi dari awal itu modeling pede ikut
lomba di Jakarta, menang, juara Iya, favorit. dia dulu Google loh guys. Google kan? Iya. Google, Kalau anak Google. milenial kayaknya tahu, kalau anak Gen Z ini nggak tahu, nggak ada Ya, yang tahu Google gitu. tuh kayak majalah dulu. Kalau misalnya kalau sekarang Macam dia apa ya? Kalau macam apa gadis ya? kayaknya orang masih Lambe tahu. Tura. Berhenti kau. Mana ada Lambe Tura punya majalah dan ngadi-ngadi kau. Iya, maksudnya tempat untuk catch up information gitu loh, Bun. Tapi lebih fashion, Lebih beauty fashion, gitu. benar. Pokoknya kalau orang dulu taunya gadis, Iya, femina, gadis, kayak femina. gitulah. Terus pernah ini Clear and Clear juga kan? I Clear remember juga that, right? pernah. Di Jakarta iya, kan? pernah. Jadi Dua mulai kali doang. dari model baru ke content creator, yes. baru malah karena dari model jadi dia urutan keempat kali, udah bosan banget kali ya. Ya mungkin ya. Tapi model tuh kayak kan udah terbiasa ya. Jadi tuh model kayak lebih effortless gitu. Kayak udahlah foto bla 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 bla. Kalau ada yang mau panggil ya udah silakan. Jadi udah kalau effortnya udah nggak ada. Jadi kalau dulu tuh mungkin kalau untuk satu gaya harus kayak 5 menit sekarang udah kayak Ya, udah tahu angle, udah tahu lampunya. Aduh, kalau terlalu sini, aduh, bukan angle saya, kayak gitu-gitu. tapi masih terima job model. Masih, ini kemarin barusan. Jadi untuk yang nyari promosi. Kalau di Makassar udah pada tahu lah. Wih, sombong. Enggak lah, bercanda. Waduh. Iya, kita tuh kayak tim supporternya Manda. Jadi kalau misalnya ada aku ingat banget Manda pernah jadi model bridal kayak show. Bridal show ya? Iya, dulu sering bridal Terus kita show. kayak bawa Ya, kamu sampai datang. sepatu. Yes, girl. Astaga, naga. Masa lalu yang kelam ya. Ups. Iya. Aduh. Terus gitu. yang terakhir berarti Paul. Paul, iya. Itu kemarin 2 tahun lalu mulai. Satu-satunya olahraga yang saya rasa sampai kayak didalamin banget itu ya Paul kemarin. Kan aku sering banyak, ini kan Ibu Manda banyak mitos dan faktanya guys ya, banyak banget mitos faktanya, dan itu nggak pernah buka Q&A di IG dia, jadi biar aku yang bahas aja ya. Jadi pertanyaannya itu suka Paulnya itu kenapa? Suka Paulnya sebenarnya dari awal bukan suka ya, lebih ke penasaran karena Oke. Paul itu kan susah. Iya benar. Susah banget. Jadi 3 bulan pertama itu hampir menyerah gitu kan. Tapi pas lama kelamaan, ini juga Paul itu seperti proses. Benar. Jadi kayak orang lihat itu kayak terlihat effortless, padahal proses untuk ke situ itu susah banget benar, gitu kan. benar. Building muscle segala macam dan harus pakai kekuatan sendiri. Bukan kayak misalnya gym kan ada bantuan beban apa segala macam. Jadi 3 bulan pertama itu it was really hard for me. Bukan sesuatu yang aku suka juga karena itu bukan olahraga yang aku lihat wah kayaknya penasaran coba enggak. Bukan Itu yang kayak ada yang renang, ngajak. oke aku renang aja ya, bla 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 gitu kan, enggak. gerakan yang penting. Ya ditawarin aja buat coba. Ternyata pas coba oh iya susah ya. Aduh mager banget, males. Cuman lama kelamaan diajak tetap cobain aja dulu ya bla bla bla. Ternyata gitu suka. Terus aku tahu nggak sih, kalau teman-teman nggak tahu mungkin ya, aku tuh tahu tuh para pole dancer itu, kalau di kepala kamu negatif, pole dancer menurut aku tuh salah satu olahraga yang menurut aku ya susah. Yes. Maksudnya lu mau aja nggak bisa gitu, bukan yang kayak aku mau nih, kalau renang kan masih bisa tuh. Oke, aku mau renang, belajar renang, belum bisa berenang. Tapi pole ini dia punya level sendiri, gerakan sendiri dan lain-lain. Nah, tahu nggak kalau mereka itu tangannya itu biasa luka sampai biru-biru gitu badannya. Aku remember Manda itu sampai kayak dia harus kayak terima, aku ingat banget tuh dia harus terima tawaran foto motret kaki kalau salah ya. Terus kakinya biru gitu. Jadi Yeah, kayak that was bingung the kan. last time I got that kind of, like photo shoot. Oh I iya. never get any type of photo shoot with my feet anymore, Oh iya. karena bruises, luka gitu kan. Tapi ya karena emang lagi cinta-cintanya ya udahlah. Kalau kerjaan pas waktu itu Ini namanya juga bucin ya, gimana bucin ya lah kalau ya. bucin? honeymoon phase. Oh, emang liburannya udah habis? Enggak lah, kamu udah lah, tetap udah bosan. you still love pole, right? Untuk jadi olahraga aja. Gitu. Jadi lebih kayak ke maintenance. Kalau dulu kan masih awal-awal kan masih kayak excited ya. Lihat ada gaya baru, coba. Lihat ada orang yang cobain ini kayak lucu gitu ya, penasaran. Kayaknya susah tapi kayaknya aku bisa. Itu masih penasaran tuh hampir setiap minggu karena kan juga masih rutin ngajar kan. Nah, sekarang karena lama-kelamaan juga kesibukannya terus hal yang menjadi utama dalam hidupku juga bukan pole lagi. Jadi ya udah olahraga aja karena sampai sekarang pun menurutku emang pole salah satu yang bisa bikin ototku jadi gitu. Iya. I never thought that I could do pull ups, push ups itu until I did pole dancing. Jadi kalau misalnya memang banyak hal yang kan kalau orang luar nih liatnya, kalau menurut aku ya, untuk orang-orang yang aku juga bingung ya, ketika lihat pole itu aku lebih lihat ke seninya dibanding dengan hal yang negatif yang I don't know whatever they will say about pole dancer. Tapi kita move on aja nih. Betul. Aku penasaran di color analysis. Yes.
Koanalis. Cerita dong, Koanalis ini misalnya dari mana, dari awalnya. Kan nggak begini nih, Bu Manda. Tadi di episode sebelumnya ini kita udah bicara sama Kanata. Kanata itu dia adalah self-taught chef. Jadi misalnya otodidak gitu. Yes. Aku yakin dan percaya. Aku kan pernah tuh sebelum kamu jadi Koanalis itu, coba pakai di TikTok itu loh. Iya, benar. Filter. Filter kan. Nah, itu apakah bisa seotodidak itu atau gimana? Coba ceritain. Color analysis itu ada ilmu di baliknya, ya. Ada beberapa yang self-taught, tapi dia tetap ada basisnya, ya. Ada ilmu pengetahuan di baliknya gitu. Jadi nggak banyak orang yang nggak punya sertifikasi jadi color analyst, and it's possible. Dia nggak punya sertifikasi kan bisa. Ya bisa kalau dia mau dan kliennya nggak masalah gitu kan. Sebenarnya kalau sertifikasi itu ya lebih kayak misalnya gini, aku kemarin nggak punya background, ya nggak pernah belajar warna yang begitu deep, ya. Jadi aku lihat ada basic course, I took that one. Terus dari sertifikasi itulah akhirnya aku paham kayak gitu ya. Nah ada beberapa orang yang tidak punya sertifikasi tapi mungkin dia udah lama belajar soal warna, mungkin backgroundnya anak desain ya atau kayak gimana. I think so. Dan banyak sebenarnya yang nggak punya sertifikasi juga dan buka color analysis studio gitu kan. Cuman itu balik lagi, kalau misalnya orang nggak terlalu pusing dengan sertifikasimu ya why not gitu kan. Depends on the customer, depends on like the clients itself. Jadi sebenarnya kalau menurutku sih untuk diriku ya, menurutku penting untuk saya gitu kan. Tapi kalau untuk orang lain, You're so nice, Amanda. You're so kind. Yes, of course. Nggak tahu nggak sih orang itu nggak sampai punya sertifikat nih. Udah bilang nggak bisa. Kan kamu mau ngambil duit dari pekerjaan ini, lu harus punya sertifikat kan kayak gitu kan. Cuman karena teman saya ini memang sangat baik, hatinya sangat mulia dan sangat seperti merpati ya. Dia ngomongnya kayak menurut aku gitu. Enggak, banyak kan kayak gitu kayak ya udah aku punya sertifikat ya kalau kamu mau tempat orang janganlah gitu kan. Kan banyak kan kayak gitu. Persaingan tidak sehat gitu kan. Iya, banyak emang di kota ini juga banyak ya, tapi hal lain bukan color analysis ya. So pertanyaan berikutnya ini kalau misalkan analis itu yang lucunya adalah kamu tuh ngambil sertifikasi udah dua kali ya? Dua kali. Dua kali kan? Basic, and then the last one was at the end of last year. Itu yang advance. Yang advance ya? Beda berarti ya? Beda. Kalau basic kan kita masih belajar dasar gitu. Tapi udah bisa buka praktek kalau misalnya yang ambil basic kemarin. Karena dia combine. Jadi color analysis itu ada beberapa metode. Yang paling pertama itu dari Amerika gitu kan. Karena kan emang sejarahnya dari Amerika. Habis itu masuk di Asia gitu kan. Nah kalau kemarin itu aku ambilnya yang Korean combine with Japanese method. Di situ kita belajar basicnya, belajar praktek. Nah, ketika yang advance itu kan karena emang udah ada basicnya, jadi kita masuknya lebih teori yang lebih mendalam gitu. Ya. Kayak misalnya, kalau misalnya kita ketemu orang yang kayak gini, dia bagus nih 2 warna, dia 2 season. Gimana tentuinnya yang mana? Kita harus lihat nih, apakah matanya lebih bersinar, atau kamu lihat nih mukanya dia yang mana yang paling menonjol. Bibirnya. Nah, lihat mana yang bikin bibirnya lebih berwarna, pinkish, ya, something like that. Nah, itu kalau di basic nggak ada kayak gitu. Pas advance, iya ini jadi lebih make sense gitu everything. Karena kan sebelum ambil yang advance kan aku udah ngambil workshop. Bikin beberapa group session from different cities in Indonesia. Jadinya, kemarin ada klien yang kayak gini. Itu gimana? Bla 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 kayak gitu. Jadi emang lebih enak ngambil advance ketika kamu udah melihat banyak klien. Banyak klien. Kalau nggak salah kamu tuh udah keliling berapa kota ya? Udah ada 12 kota. Belum ya? Masih. Coba kita hitung ya. Pertama mana kita tuh? dari ujung kiri dulu Indonesia ya. Lampung gitu kan. Habis itu Surabaya, Jogja, Malang nggak pernah. Bali, tengah kan. Naik ke Kalimantan dulu, Samarinda, Balikpapan, Pontianak. Sekarang kita main ke sana. Lombok, Labuan Bajo, Makassar, Manado 11, Kendari 12 kan? Ya, dia santainya enggak 12 itu kali 2 pulang pergi dan balik ke 24 lagi. Next week I'm going to be in the east part. Timur East part of Indonesia. So it's gonna be Manokwari, Jayapura, and then Sorong. Berarti nanti 15. Dan kamu tahu kalau misalnya aku kan pertama kali Manda itu kayak
punya apa sih namanya yang Drape-nya. Drapes ya. Itu kan kita pada teman-teman yang dicobain nih. Nah, itu sangat mengubah sih. Jadi kayak aku tuh dulu tuh mikirnya aku tuh bisa semua warna. Putih bisa, ini bisa, ini bisa, ini bisa, semua warna bisa. Ternyata turns out ketika dicoba ternyata aku dark winter. Jadi yang tidak tahu itu di Kanarsi ada 4 season ya. Coba jelasin dulu dah. Oke, kita masuk di situ Iya, sekarang masuk ya. di kayak di Kanarsi ini seperti apa. Sekarang ada gambaran kan, kalau analisis dia mikirnya cuman kayak biru nggak bisa, hijau nggak bisa, padahal walaupun kamu dark winter kamu masih bisa pakai baju warna pink kan, tapi harus pink fuchsia, harus pink Tergantung terang, ya. ya. Nah, kenapa Sike merasa banyak warna yang cocok? Karena Sike memang undertone-nya neutral gitu. Jadi ada orang Indonesia kebanyakan emang neutral. Jadi dia bisa pakai warna warm, bisa pakai warna cool gitu ya. Nah, seasonnya sendiri Dark Winter tuh orangnya juga emang netral tapi lebih ke cool tone gitu. Nah, kalau Sike ini kan sukanya sama Kylie and Kim Kardashian family, and they are mostly winters juga gitu kan. Nah, kalau season sendiri kan tadi sih kayak winter. Nah, jadi kalau color analysis itu based on 4 seasons. Jadi kita bakal cari warna berdasarkan 4 season ini. Kenapa 4 season ini? Karena memang base-nya kan tadi awalnya kan dari Amerika ya. Jadi makanya spring, summer, autumn, winter kayak gitu. Kalau orang-orang yang cocok warna-warna soft, warna pastel, warna-warna colorful itu biasanya lebih ke spring atau summer. Summer lebih ke soft part of light colors. Kalau winter autumn ini warnanya lebih gelap, lebih deep. Terus winter ini dibagi 2 lagi kan? Dibagi 3. Bagi Jadi 3 semua ya? totalnya 12. Oh, total 12 season. Oke. Gitu. Jadi kalau teman-teman yang mau color analysis harus make sure dulu. Ini misalnya ikutan group session atau private harus nanya dulu. Ini yang dicari based on seasonnya doang, 4 season atau sub season, which is ada yang 12 gitu kan. Ada yang 16 juga, tergantung metodenya apa. 16 juga ada. Ada yang 21 juga. Banyak ya, kayak Cinema 21. Gitu anyway, ya. Aduh, Bu, nyambungnya, Bu. Iya. Lalu itu, jadi kalau yang saya pakai kebanyakan kalau group session, ya itu yang 12 sub season gitu. Nah, kalau dark, jadi setiap season itu dibagi 3 lagi. Nah, semua itu punya karakteristiknya masing-masing. Jadi kalau sebenarnya udah tahu seasonnya apa, sebenarnya cukup membantu. Tapi kalau tahu sub seasonnya lebih enak lagi. Dan enaknya lagi, aku ini nggak promosi beneran, tapi kayak aku kan orangnya pelupa banget. Jadi Manda cuma bilang, kamu dark winter. Tiap kali mau milih baju masih awal-awal masih cari di Google gitu kan. Nah, akhirnya Manda mempunyai inovasi baru lah. Kemudian datang kayak, nih aku udah punya card buat kamu kayak dark winter. Jadi dia punya kayak kartu gitu guys. Di belakang itu adalah warna-warna yang bisa pakai. Jadi ada kayak ke color chartnya. Nah, setelah punya color chart itu hidup aku tuh jauh lebih mudah. Karena kan tinggal foto color chartnya, dan kalau nyari baju tinggal kayak sum-sum gitu. Dan yang gokilnya lagi, Amanda ini bukan cuman kayak baju. Maksudnya bukan cuman warna baju kamu yang bisa dia analis juga. Manda juga ngambil makeup course kan, sama ada juga untuk baju kan, lebih kayak kalau fashion, kamu shape kamu bagaimana, body shape, body shape kamu kamu cocok pakai baju apa kan, jadi more like all in one person, Amanda, kan? Yes, karena ini backgroundku sendiri kan emang dulu kan tadi kita bahas content creator. Nah, kalau bikin konten itu saya juga lebih sukanya yang berbau fashion, beauty gitu kan. Jadi sebenarnya pas lagi rajin ngonten fashion itu sempat notice kok baju ini modelnya kok bikin aku kelihatan pendek, kok warna ini kok bikin jadi kelihatan kusam gitu. Jadi sebenarnya ada proses belajar juga dari bikin konten itu gitu. Make up kok ini kalau di endorse dikirimin lipstick ini kok ini warnanya cocok ya. Ini padahal warnanya pink. Terus kalau warna nude kok kusam. Jadi itu semua kayak ada pembelajaran di situ yang akhirnya semuanya make sense ketika ambil sertifikasi kemarin. Gitu. Jadi sebenarnya juga kenapa saya suka pekerjaan ini, karena saya dulu tahu rasanya nggak cocok sama satu warna, nggak cocok sama satu barang, satu model baju, terus kamu udah keluarin uang untuk beli itu gitu kan. Meskipun juga kalau misalnya barang-barang orang endorse, kan kadang sayang ya kalau nggak bisa dipakai gitu kan. Mau dijual juga kan nggak mungkin, orang udah kasih sama kita gitu. Jadi sebenarnya latar belakangnya karena itu tadi, pengalaman pribadi yang dibagikan sama orang lain, dan kita juga mau bantu orang supaya jadinya nggak mubazir gitu. Jadi
Makanya sekarang orang masih kadang mikir kok mahal color analysis itu gitu kan, karena kan color analysis bukan sesuatu kayak makeup. Makeup kan kalau mau acara di make upin orang gitu kan Kan tapi berulang dihapus kali. lagi abis itu. Dihapus lagi. Nah kalau Cuma color sekali analysis pakai. cuma sekali doang gitu. Jadi lebih hemat ke depannya, kamu bayar sekarang emang lebih pricey, tapi ke depannya ya Iya, udah tapi pakai kan aja dipakainya terus. seumur hidup, jadi nilai Gitu. ekonominya sebenarnya lebih rendah kan. Kalau misalnya makeup, di contohnya kita makeup 500.000, terus kemudian pakai 3 jam udah hapus. Udah hapus. Kalau analis kamu buat analis itu dibuat dalam contohnya kamu buat di usia lebih cepat nih 20 tahun berarti udah pakai bisa sampai 30 Iya, tahun ke depan. udah. Semakin lama kamu tunda, semakin lama kamu tahu Kok jadi kamu yang iklan gitu. itu juga ya. Nah, tapi yang menarik adalah Amanda tadi ngomongnya kayak iya aku tuh udah pernah rasa gitu jadi kusam. Bayangkan seorang Amanda rasa kusam guys. Gimana kamu yang di rumah yang apa yang mandinya pakai sabun kocok yang kayak tiap hari aja mau pakai warna yang ini aja warna yang pas aja mungkin aja muka kamu kusam gitu. Tapi memang benar kemarin tuh ini testimoni dari orang yang udah di Analis emang setelah ganti warna aku lebih hidup di dark winter life jadi kayak tiap kali jadi hidup itu jadi lebih gampang milih warna udah tahu oh ini kalau udah warna ini udah nggak cocok Iya, udah langsung set, bye iya, gitu bye kan. gitu kan. Terus kayak dari kuku aku paling ingat mau beli lipstick nelpon Bu Amanda terus mau ngecat rambut nelpon dia kayak aku mau rencana ginger gak bisa sih kan bisa ginger ini soalnya warnanya harus kayak gini gitu jadi kalau konsultasi sama beliau emang maksudnya konsultasi sama Bu Amanda ini memang lebih kayak lebih personal ini sih personal sister sih kalau menurut aku benar nggak? Jadi sampai sekarang juga mau itu di kota mana gitu kan, setiap selesai kelar sesi pasti aku bilang, Kak kalau mau nanya sesuatu feel free to let me know. Oke. Gitu. Kalau misalnya kita berbicara mengenai analis ini, ada nggak pengalaman buruk di analis sejauh ini? Pengalaman buruk sebenarnya bukan dari sesinya ya, tapi pernah ada pengalaman ketika waktu mau ke Pontianak gitu itu drama banget gitu kan. Jadi waktu itu habis ada acara satu brand di satu mall di Makassar, itu setelah itu harusnya ada flight ya karena Ke Pontianak? besoknya ya Oke. Pontianak besoknya ada sesi gitu. Jadi emang biasanya saya juga ini dari tadi saya aku ya mohon maaf saya bukan orang Jakarta Ya, jadi saya pun juga biasanya tidak juga begitu, gitu. jadi kita lanjut aja guys. Oke, anyway, jadi kemarin harusnya biasanya kan kalau setiap ke satu kota biasanya ada satu hari lah ya space gitu. Kecuali kotanya kayak deket, misalnya Balikpapan, Makassar gitu kan enak, banyak flight. Nah ini Pontianak kan emang susah nih. Jadi harus malam itu juga harus ambil flight, ngambilnya salah satu maskapai. Nah itu sudah direncanakan, malam itu udah harus terbang, nginap di Pokoknya udah Bandara disusun Jakarta, jadwalnya, benar. ada penerbangan lanjut bla 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 gitu kan. Singkat cerita, penerbangan malam itu di reschedule ke besok pagi. Meanwhile, besok pagi itu pesawat yang mereka reschedule itu sebelumnya di reschedule kan jam 8 nih. Sebelumnya itu jam 5 harusnya ada flightku yang ke Pontianak gitu. Wow. Jadi emang harus ganti pesawat gitu kan. Sudahlah akhirnya pulang, ganti pesawat besok pagi naik maskapai lain. Ternyata di delay lagi pas di Jakarta. Nah, itu sudah harusnya hari itu udah ada sesi. Gitu oke. kan. Jadi cancel sesi awal, masih ada sesi kedua. Ternyata pas masuk lagi ya, sampai di Pontianak ternyata bagasiku ketinggalan. Bukan di Jakarta tapi di Makassar. Jadi I had to cancel the whole sessions Oh my in one day. Gitu. Padahal aku punya 4 sesi 2 hari. Nah, long story short, nungguin barang-barangku bahkan tidak ada, cuman ada. Nah itu aku selalu taruh barang-barang workshop memang di koper yang di bagasi. Nah itu memang pelajaran berharga. Jadi sejak saat itu saya tidak pernah memasukkan barang-barangku di bagasi. Di badan dipakainya? Enggak, Kabin. kain Di sayangnya. kabin. Bisa di Soalnya kabin. orang mikir kan itu kain harganya mungkin cuman kain-kain di pasar. Tuhan, mohon maaf. Aku ingat banget nih, guys. Jadi kayak awal itu Manda kayak ngomong nih sama kita, aku mau beli kain. Terus kita kata, kita ini si temannya paling ide. Udah usah man, nanti kita bantukan cari di pasar sentral tuh. Waktu Manda bilang tidak segitu, baru kain ini mahal kan man? Berapa dolar ya kemarin itu? $1,000. Cari aja kalau di Shopee, cari aja kain color analysis, kalian akan menemukan harganya berapa. Di Atlas Humble apa Manda beliin? Kalau aku mah $1,000 ya, aku beli yang kemarin $2,000 gitu. Kalau emang mau begitu ya harga beli motor lah ya. Ya benar, motor. semahal itu guys. Aku kan pertama bilang, man, nggak usah kalau harga begitu, kita cari sentral saya tuh kain. Terus jauh katanya alasannya bukan alasan sih, memang ternyata kalau analis itu susahnya kan harus sama tipe kainnya sama.
Warnanya harus sesuai sistem yang ada, karena satu kali aja berubah shade, dia udah berubah season gitu. Kalau mungkin sekarang mataku kan udah mulai cukup jeli, oh ini kainnya apa. Tapi kalau when you just getting started with color analysis, all colors will look the same gitu kan. Really? Jadi kayak gitu. Jadi mohon maaf yang menjadi klien pertama, Tolong ketiga, les ulang. alias teman-teman aku. Iya, ada teman-teman dia semua digilir. Iya. Tapi kita dapat free session guys, jadi no Iya. complain. Tapi kan kalau misalnya It's mau en- ulang lagi nggak it's apa-apa. endorsement for us, that's like it's fine. Terus Manda pulang satu saat dia udah expert nih, dia pulang dia bilang, saya kalau nanti ulang lah, kayaknya warnamu ganti. Terus saya kayak, selama ini tuh sudah bawa bajuku. Tidak, kita coba. Terus coba memang sama, tetap dark pinter. Jadi Yeah, still kayak the same gitu. I was just like trying to make sure ya, because waktu ngambil basic kan pasti kita kayak oh iya, tapi pas udah dijalanin kok ada yang gitu kan. Apalagi orang Indonesia kebanyakan netral, jadi it's a bit more challenging sebenarnya. Kalau dibandingkan dengan orang-orang yang mungkin Korea, orang Jepang itu kan kelihatan nih, oh ya, ini kulitnya warnanya. cool, warm atau gimana. Nah kalau orang Southeast Asian, orang Thailand, orang Indonesia, orang Filipin, Malaysia, ya. Filipin, itu kan udah banyak ras yang tercampur. oke. So probably that's why we are more towards neutral seasons gitu. Neutral subseason maksudnya. Dari tadi kita bicara Agak tentang susah. analis, ini durasi kayak kita udah sentil dari tadi. Ini aku mau nanya lebih kayak personal aja nih. Dari Manda sendiri melihat perempuan, misalnya kayak kamu kan sendiri kerja independen, as a woman. Kamu ada nggak kata-kata buat perempuan-perempuan lain yang mungkin di luar sana yang sekarang lagi mau mulai sesuatu, apalagi kan kamu di bidangnya emang bidang fashion dan content creator dan stuff like that. Kalau kamu, contoh lah kamu ketemu diri kamu yang masih SMA, sekarang kamu mau ngapa sama dia? Kalau ada yang pengen dibikin, bikin aja. Gas saja. As simple as that. Gitu. Kadang kita kan agak ragu nih, gimana ini nih ya, gimana ya, apa kata orang? No, just fuck gitu. Dan yang paling penting adalah satu hal yang paling saya syukurin gitu ya. You have to surround yourself with the right people. Oh, itu kayak Yes. Itu kalau kita bahas lebih dalam, I might like be crying here because why? Kalau kalian mengelilingi diri kalian dengan orang-orang yang salah, that's why you have self doubt gitu kan. Kalian jadi ragu sama diri kalian sendiri. Tapi ketika kalian misalnya udah ragu nih, udah punya self doubt, tapi orang-orang sekitar kalian, girl just do it. Aduh kamu bisa. Apa yang kita bisa bantu? That's when you will see so much difference in your life gitu kan. Nah, kalau kamu lahir di satu keluarga kan kamu nggak bisa pilih. But if you have the choice to pick your friends, be picky. Jangan picky gitu ya? jangan karena pikir aku nanti nggak enak nih nggak mau berteman sama dia. No, Nggak be bisa, picky nggak bisa, girls iya. gitu. Pokoknya selain makanan, kamu juga harus milih pasangan dan Dan teman. Ya. harus dipilih. Oke, yang paling terakhir soalnya kayaknya dari term produksi udah kayak Oke, kata-kata hari ini Bu Manda. Oh, kirain tadi tuh udah kata-kata. Bukan, kan tadi kan pesan. Sekarang kata-kata hari ini untuk Bu Manda. Aduh, padahal tadi bagus banget itu, jadi just do it. Gitu Oh, kan. nggak bisa. Soalnya Kata-katanya harus panjang harus atau pendek. panjang. Soalnya yang terakhir kali itu aku dapat dari Kak Nata itu just do it. Jadi kayak oke. Atau good job kalau nggak salah ya. Good job. Good job. Like oke. Aduh, susah banget lagi nih. Padahal biasanya kalau bicara kata-kata Kata itu kan hari langsung ini. keluar gitu kan. Mungkin kata-katanya lebih ke kalimat aja kali ya. Kalau misalnya kalian butuh sesuatu dan nggak yakin untuk melakukannya, jangan pernah minta nasihat sama orang yang nggak pernah keluar rumah. Oke. Ya, you want to be a traveler, never ask for somebody else opinion who's never going outside her or him sadis. comfort zone gitu. Karena kalau misalnya orang yang nggak pernah menjalaninya sendiri, biasanya ya teori ya gitu ya. Jadi selalu minta nasihat sama orang-orang yang memang membuat atau di satu bidang itu gitu ya. enggak harus. Enggak juga. No, doesn't have to be that way. Jadi kalau misalnya lihat orang yang gila ini orang berani banget keluar dari comfort zone-nya. Nggak usah jauh-jauh, misalnya kita punya satu toko yang di hidup kita ya, Om Doni. Om Doni itu orangnya benar-benar hidupnya beda banget. Nah, tanyalah pada orang-orang seperti itu gitu. Karena kalau orang yang tanya yang memang based on books or theories ya nggak bakal
gitulah. Intinya itulah ya. Ini besok saya bawa gendang. Dung, 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 dung. Oke, dan itulah tadi terakhir perjumpaan kita sama Ibu Manda. Sampai bertemu lagi di episode berikutnya di Beauty and the Brain. Thank you, bye. Ding, 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 ding.